بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 9 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barkah dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema menguak misteri kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Barkah yang saya cintai karena Allah, dan seluruh para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dimanapun berada, semoga kita senantiasa selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pertemuan setelah bulan Maret 2020 terakhir saya mengisi di masjid ini. Kemudian terjadi pandemi COVID-19, dan setelah 2 tahun tepatnya di bulan Maret lagi kita bertemu, 2022. Dan tema kita masih sama, yaitu menguak misteri kesyirikan. Sebagai sedikit secara ringkas padat yang sudah kita pelajari adalah yaitu pengertian kesyirikan baik secara bahasa atau secara istilah syariat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bahaya-bahaya kesyirikan, dan kita juga sudah membahas tentang pembagian kesyirikan dibagi menjadi asyirkul akbar wasyirkul asghar, syirik
besar dan syirik kecil. Syirik besar kita sudah pelajari, yaitu syirik yang berkaitan dengan rububiyah, kekuasaan, pengaturan dan penciptaan. Dan syirik yang terjadi pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan syirik yang terjadi pada uluhiyah, segala macam jenis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita pelajari, kemudian kita membahas tentang syirik kecil. Kita sudah bahas pengertian syirik kecil, batasan-batasan syirik kecil, dan juga pembagian syirik kecil. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian syirik kecil pada amalan hati, yaitu ada 4 pembagian syirik kecil pada amalan hati, yaitu berupa riya, kemudian iradatul insan bi'ibadatihi dunya, keinginan seorang manusia dengan ibadahnya akan perkara dunia, dan yang ketiga al-i'timad 'alal asbab, bersandar dengan sebab, dan yang keempat at-tatayyur, merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar. Kemudian setelah itu kita membahas tentang syirik kecil di dalam perbuatan. Kalau tadi dalam amalan hati, maka dalam perbuatan. Yaitu yang pertama adalah contohnya syirik kecil dalam perbuatan ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Dan yang kedua adalah tamimah atau jimat-jimat yang digantungkan, dikalungkan, yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Pertemuan terakhir kita pada poin ini, syirik kecil di dalam perbuatan yang berkaitan dengan ruqyah. Dan sebelum kita bahas tentang ruqyah yang mengandung kesyirikan, maka kita sudah membahas tentang tata cara meruqyah. Dan pertemuan terakhir saya janjikan bahwa kita akan membahas tentang pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam perihal meruqyah. Pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam perihal meruqyah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang hadir di Masjid Al-Barkah secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Pelanggaran yang pertama di dalam praktek ruqyah adalah meruqyah dengan niatan mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta benda. Meruqyah dengan niatan mengambil keuntungan, yaitu berupa harta. Maka berhati-hatilah bagi siapa saja yang mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diambil manfaatnya oleh kaum muslimin, yaitu meruqyah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk meruqyah. Beliau bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang sanggup di antara kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, yaitu dengan meruqyah, maka lakukanlah. Jadi siapa yang ditakdirkan oleh Allah dirinya diambil manfaatnya oleh kaum muslimin meruqyah, maka hati-hati dengan fitnatul mal.
hati-hati dengan godaan harta. Karena sudah menjadi tabiat manusia hubbul mal. Sudah menjadi tabiat manusia cinta terhadap harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Adiyat ayat 8, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya manusia sangat suka terhadap harta. Al-khair pada ayat ini adalah al-mal, sebagaimana yang ditafsiri oleh para ahli tafsir, dinukilkan penafsirannya oleh Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Manusia fitrahnya suka terhadap harta, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah." Diindahkan untuk manusia pandangan kesukaan terhadap para wanita, anak-anak, dan juga harta-harta yang bertumpuk berupa emas dan perak. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana salawat kalian? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau telah memperingatkan dengan keras kepada umatnya tentang godaan harta. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya godaan dunia itu sangat menyegarkan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah memberikan penguasaan kepada kalian terhadap dunia tersebut. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat dengan dunia. Fattaqud dunya. Hati-hati terhadap dunia. Wattaqun nisa. Hati-hati terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnati Bani Israila kanat fin nisa. Karena sesungguhnya godaan yang paling pertama dalam tanda kutip menghancurkan Bani Israel ada pada para perempuan. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda mengingatkan umatnya tentang bahaya harta jika diambil tanpa kebenaran. Beliau bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya di setiap umat mempunyai godaan tersendiri. Dan sesungguhnya godaan khusus untuk umatku adalah harta. Maka ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Perhatikan baik-baik yang suka meruqyah. Hati-hati dengan godaan harta, memberikan tarif, memberikan upah. Sebenarnya di dalam agama Islam tidak mengapa seseorang mengambil tarif di dalam meruqyah. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus sewajarnya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Inna ahaqqa ma aqadtum alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya sesuatu yang kalian ambil, saya ulangi, sesungguhnya yang paling berhak, apa yang kalian ambil atasnya upah adalah Al-Quranul Karim. Yang paling berhak untuk diambil atasnya upah adalah Al-Quranul Karim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, menukilkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa qad
fahima jumhuru ahli ilm min hadzal hadis jawazu akhdhil ujrah ala ta'limil Quran. Mayoritas para ulama telah memahami dari hadis ini bahwa bolehnya mengambil upah atas pengajaran Al-Quran, termasuk di dalamnya meruqyah. Maka diperbolehkan ya untuk mengambil. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diperbolehkan untuk terlalu berlebih-lebihan sehingga dia tergoda dengan godaan harta, padahal niatnya adalah untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Taib, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya yang kedua, pelanggaran-pelanggaran saat meruqyah adalah hati-hati terhadap godaan wanita. Hati-hati terhadap godaan wanita saat meruqyah. Dan seorang yang benar-benar mengetahui bahaya dari perempuan, terutama untuk peruqyah laki-laki, maka dia harus sangat-sangat berhati-hati saat meruqyah perempuan. Dan saya nasihatkan, jika ada pasiennya perempuan, maka carilah peruqyahnya perempuan. Ini lebih selamat. Jika ada pasiennya laki-laki, carilah peruqyahnya laki-laki. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan, saya ulangi, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku godaan paling berbahaya atas para lelaki dari wanita. Di sini lihat, Rasulullah SAW mengatakan, adharra 'ala rijal, paling berbahaya. Adharra adalah sighatut tafdhil, yang menunjukkan kata komparasi, yaitu lebih. Paling berbahaya. 'Ala rijal, ar-rijal pakai alif lam, menunjukkan kepada jinsur rajul, yaitu jenis seluruh laki-laki, tidak pandang bulu. Mau dia tua atau muda, mau dia ulama atau murid, mau dia pemerintah atau rakyat, mau dia kaya atau miskin, mau dia ahli ibadah atau ahli maksiat. Perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki, semua jenis laki-laki. Mau dia hafal Quran atau cuma hafal surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Mau dia jenggotan atau dia tidak jenggotan. Mau dia kenal manhaj atau tidak kenal manhaj. Perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Maka hati-hati. Ya, dan saya berpesan kepada para lelaki, terutama yang sudah mengaji, jangan pernah berhubungan dengan seorang perempuan kecuali untuk menikahinya, dan kalau tidak harus diputuskan hubungannya. Jangan pernah berhubungan dengan seorang perempuan yang bukan mahram kecuali untuk menikahinya atau harus memutuskannya. Antara dua, nikahi atau putus. Terutama hubungan-hubungan khusus yang tidak ada kepentingan duniawi sama sekali. Maka tidak boleh main-main
dengan cipratan cinta haram, kamu tidak akan kuat. Saya aja nggak kuat. Berat. Tidak akan kuat. Ya, tidak akan kuat. Adarra ala rijal. Paling berbahaya bagi laki-laki dari wanita. Termasuk hal yang berkaitan dengan meruqyah dan godaan perempuan adalah diantaranya memegang perempuan. Baik itu dengan alas atau tanpa alas tangannya. Jangan dipegang perempuan saat meruqyah. Apalagi kadang-kadang ada pasukan meruqyah pakai sarung tangan hitam. Sama aja bro. Mau hitam, mau kuning, mau pink sama aja. Hawla wala quwwata illa billah. Ya? Enggak ada bedanya. Cuma gaya-gayaan doang. Mau hitam, mau kuning. Enggak boleh, haram. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Nabi Al-Ma'di Karib radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillulah." Sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih ringan baginya dibandingkan dia bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ustaz, itu kan bersentuhan tanpa hail, tanpa pembatas. Saya pakai sarung tangan, hitam lagi Ustaz. Maka jawabannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atan qattu illa imra'atan yamlikuha." Tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh. Di situ tidak disebutkan pakai alas atau tidak pakai alas. Tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh perempuan kecuali perempuan yang dimilikinya, istrinya dan budak-budaknya. Maka hati-hati para peruqyah dari godaan perempuan, terutama memegang, mengusap. Kemudian yang kedua yaitu hati-hati para peruqyah dari godaan perempuan berdua-duaan atau berikhtilat. Berdua-duaan atau berikhtilat. Khalwat atau ikhtilat. Khalwat berdua-duaan, ikhtilat tercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa hijab. Ini syariat asing di tengah kaum muslimin. Karena kejauhan kaum muslimin dari ilmu agama, kemudian mengamalkannya. Akhirnya syariat yang suci ini dianggap asing. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala la yakhluwanna rajulun bimra'ah la tahillulah fa inna thalithahuma syaitan illa mahram." Ketahuilah, jangan sekali-kali, la yakhluwanna, nun di situ nunut taukid. Jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak halal untuknya. Kecuali ketiganya adalah syaitan. Kecuali kalau yang ketiga adalah mahramnya maka boleh. Ini ahibati fillah, di situ terdapat larangan jelas. Dan saya berpesan kepada seluruh pendakwah, mau dari pendakwah bermanhaj sunnah, bermanhaj salaf, pendakwah sunnah ataupun selainnya, jangan membohongi umat akan hal ini. Anda akan berhadapan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mauquf baina yadaillah, berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan apa yang Anda akan ajarkan
terhadap umat Anda. Tidak boleh membohongi umat akan hal ini. Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Khusus di dalam masalah ruqyah. Ya. Dan meruqyah tidak mesti harus di hadapan. Ustadz, dia pakai hijab sempurna. Tidak kelihatan sama sekali. Cuma hitam doang seluruhnya. Masa harus juga berhijab? Wahai saudaraku, lebih baik dia di dalam kamar, Anda di luar kamar. Sehingga kalau terjadi apa-apa, dia bersama keluarganya. Suaramu saja yang cukup. Ya, tidak perlu matamu melihat. Dan ini sudah saya praktekkan. Suara dia di dalam kamar, saya membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah dibaca. 2 juz, 4 lembar. Lumayan tuh bro. Di luar lagi, nggak pakai mic lagi. Dan meruqyah capek. Saat capek ada ujian lagi dari syaitan. Ya, dan syaitan adalah musuh paling licik. Tidak ada yang bisa menang melawannya kecuali orang-orang yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup di luar diperdengarkan bisa. Asal dia mendengar. Asal jin yang masuk ke dalam tubuhnya mendengar, sudah takut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Apalagi sampai berenang. Lah, ini berenang, ini ruqyah apaan nih berenang bersama? Ya. Ruqyah kok berenang? Ya. Ini para ikhwah. Kemudian termasuk daripada seorang beruqyah harus menjaga godaan wanita, di antaranya godaan mata. Godaan mata. 1 kali pandangan bisa berbahaya. Saya ulangi, 1 kali pandangan bisa berbahaya. Dan ini sangat sulit di zaman kita media sosial. Sangat sulit. Ya, saya akan bacakan bagaimana mata sangat berpengaruh terhadap agama seseorang. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil dawa'is syafi. Ini kitab dinasihatkan oleh para ulama apabila ingin membaca kitab-kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, maka kitab pertama yang dibaca kitab ini. Kitab ini, Al-Jawabul Kafi, atau yang disebut dengan Ad-Da' wad-Dawa. Dan dia sebenarnya pertanyaan. Orang bertanya, wahai Syekh, saya bermaksiat, kemudian bertobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Kemudian jadilah jawabannya sebuah kitab. Yang menunjukkan luasnya ilmu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau menyebutkan sebuah kisah di dalam kitab tersebut. Saya bacakan kitabnya. Ini perhatikan nih. Ya, perhatikan. Yang setelah ini kajian, kemudian pulang ke rumah, lalu scroll up. Murojaah Facebook, murojaah Instagram. Hah? Perempuan-perempuan yang haram untuk dilihat, dia lihat. Padahal sudah jenggotan. Istri di samping, nganga. Enggak diapa-apain. Hah? Lihat, bahaya mata. Wa yurwa annahu kana bi Misra rajulun yalzimul masjida lil adhan. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki di Mesir. Dia senantiasa berdiam di masjid untuk azan. Wassalati fihi, dan salat di dalamnya. Wa alaihi baha'ut ta'ati wa nurul ibadah. Saking dia ahli ibadah, raut wajahnya penuh dengan cahaya ketaatan. Penuh dengan kewibawaan ibadah. Dan orang beribadah memang seperti itu. Faraqa yauman al-manarah ala adatih. Ini perhatikan. Maka suatu hari, seperti biasanya, dia naik ke atas menara untuk azan. Dulu tidak ada pengeras suara. Wa kana tahtal manarah daran linasranin. Di bawah menara tersebut ada rumah yang dimiliki oleh seorang Nasrani.
fattala fiha. Lalu dia hanya sekedar melihat ke bawah. Fara'a ibnata sahibid dar. Lalu dia melihat perempuan anak dari pemilik rumah tersebut. Faftutina biha. Lalu dia terfitnah dengannya. Tergoda dengannya. Bagaimana? Itu cuma satu pandangan. Bagaimana ini? Subhanallah. Pantas keras hatinya. Baca Quran baru a'udzubillah. A'udzubillah. Ente jangan ngira itu adalah hanya sebuah ngantuk biasa. La. Hadhihi min syu'mil ma'siyah. Ini termasuk daripada kesialan maksiat. Kesialan maksiat membuat seseorang malas beribadah. Pagi hari ini, setelah sholat subuh pulang ke rumah, ada mushaf di samping mejanya. Duduk dia. Enggak dibuka itu mushaf. Jangan dikira itu cuma kemalasan. Enggak. Itu kesialan maksiat akibat mata yang tidak dijaga. Qabliyah ba'diyah. Nih yang tadi nih hadir. Qabliyah ba'diyah. Mungkin tidak semua yang ba'diyah. Saya tidak akan membicarakan itu kan sunnah Ustaz. Enggak. Saya membicarakan dia tidak mengerjakan ba'diyah dalam keadaan dia sanggup untuk mengerjakannya. Mudah mengerjakannya. Samping kanannya mengerjakannya. Dia tidak mengerjakannya. Masih scroll up. Bukan, jangan dikira itu adalah perkara biasa. Itu syu'mul ma'siyah. Itu kesialan dari sebuah maksiat. Contoh yang lain. Ini mau masuk ke bulan Ramadan. Sampai sekarang ngaji oke, tapi nggak bisa baca Quran. Ramadan nggak pernah hatam. Habis itu ketika dinasehatin, wah Ustadz kayaknya takdirnya emang nggak bisa baca Quran nih Ustadz. Kenapa emang? Saya tuh Ustadz 9 kali ganti-ganti guru Iqra. Guru Iqra yang ke-9 bilang, emang ente takdirnya kayaknya nggak bisa deh. Itu jangan dikira sebagai sebuah biasa. Itu kesialan maksiat. Hati-hati. Faftuti Nabi. Hanya sekali pandangan. Bagaimana berpandang-pandang. Susah sekarang. Kullil mu'minin naghuddu min absarim. Katakan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lelaki beriman. Agar mereka menundukkan pandangan mereka. Susah. Semakin nunduk dia. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, generasi nunduk. Apa yang terjadi? Fatarakal adzan. Lalu dia meninggalkan adzan. Wa nazala ilaiha. Dan langsung turun menuju perempuan tersebut. Wa dakhalad dar alaiha. Menemui perempuan tersebut. Masuk ke dalam rumah. Faqalat lah. Ma sya'nuka wa ma turid. Perempuan tersebut terperanjat mengatakan, apa yang kau inginkan? Kenapa masuk ke sini? Qala uriduki. Aku ingin kamu. Hanya sekali pandangan. Qalat limadha? Perempuan itu bertanya, mengapa? Qala salabti lubbi wa akhadti bimajami'i qalbi. Engkau telah mengambil jiwaku. Engkau telah merenggut hatiku yang paling dalam. 1 kali pandangan, bro. Ya. Lalu perempuan tersebut mengatakan, qalat la ujibuka ila ribatin abada. Saya enggak mau main-main. Bahasanya begini, saya enggak mau main-main. Qala atazawwajuk. Aku akan menikahi engkau. Dari pandangan turun ke hati. Kemudian, qalat anta muslimu ana nasraniyah wa abi la yuzawijni mink. Engkau muslim, aku wanita Nasrani. Bapakku tidak akan menikahkan engkau denganmu. Qala atanassar. Saya akan berubah menjadi agama Nasrani.
Qalat in fa'alta af'al. Kalau begitu, kalau kamu benar, aku akan menerima lamaranmu. Fatanassara ar-rajul. Lalu orang tersebut murtad menjadi seorang Nasrani, liyatazawwajha, supaya bisa menikahinya. Sudah selesai. Masjid nggak ada main lagi, masjid. Masjid nggak main lagi. Makanya saya sering mengatakan, jenggotmu, celanamu di atas dua mata kaki bukan jaminan kamu bisa selamat dari godaan perempuan. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, wa aqama ma'ahum fid dar. Akhirnya laki tersebut hidup bersama perempuan tersebut, belum menikah. Falamma kana fi athna'i dzalika al-yawm raqa ila sathin kana fid dar. Ketika hari itu dia masuk dalam rumah, sudah menjadi seorang Nasrani, dia naik ke atas loteng rumah perempuan tersebut. Fasaqata minhu, lalu dia jatuh darinya, famata, lalu mati. Falam yadfar biha, belum merasakan nikmatnya dengan perempuan tadi. Wafatahu dinuh, dan hilang agamanya. Hanya satu kali pandangan para ikhwan. Maka kembali ke permasalahan tadi, masalah meruqyah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan godaan perempuan. Ya, jangan, apalagi kita tidak seperti di negara-negara Arab yang memang mereka pakaiannya benar-benar tertutup. Maka hati-hati, jangan sampai meruqyah, bermudah-mudah dalam urusan perempuan. Baik, yang ketiga. Ini udah azan belum? Belum? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah awas, jangan pernah meminta bantuan kepada jin dan syaitan. Belum ada di dalam firman Allah, sabda Rasulullah, perkataan para sahabat yang menunjukkan bolehnya minta bantuan kepada jin. Bahkan yang ada adalah larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok dari bangsa jin, maka bertambah kepada mereka dosa. Termasuk di dalamnya praktek-praktek yang terjadi penyimpangan minta bantuan adalah yaitu wawancara dengan jin. Jadi misalkan si fulan dihilangkan kesadarannya, dimasukkan jin. Lalu ditanya, siapa namamu? Di mana tinggalmu? Umurmu berapa? Pekerjaanmu apa? Makan apa? Ini interview kerja, bukan ruqyah. Enggak ada seperti itu. Tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia tukang dusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sadaqaka wa huwa kadzub." Kata beliau kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, dia telah berkata benar, tetapi dia tukang dusta." Berkata benar, memberikan amalan ayat kursi setiap sebelum tidur. Maka pahalanya adalah la yazalu alaihi minallahi la yazalu alaihi minallahi hafidh wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Masih saja ada seorang malaikat menjagamu, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu membaca ayat kursi sebelum tidur, dan tidak akan pernah ada satu setan pun yang bisa mendekatimu sampai pagi. Dia berkata benar akan hal itu, tetapi dia kadzub, tukang dusta. Ya, apalagi sampai mendatangkan, "Hei fulan datang, lawan itu." Tidak benar, tidak diperbolehkan. Kita bisa berinteraksi dengan jin hanya dalam satu proses, yaitu mendakwahinya. Itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendakwahinya. Baik itu dia beragama Islam ataupun dia beragama kafir. Hanya boleh mendakwahinya. Adapun minta bantuan, kemudian agar mengeluarkan jin yang ada di sini. Karena prakteknya itu begini.
yang disebut dengan an-nushrah, menghilangkan sihir dengan sihir. Misalkan si fulan kena sihir, ada dimasukkan oleh seorang tukang sihir ke dalam tubuhnya jin. Maka si fulan yang katanya meruqyah ini, dia mendatangkan jin yang lebih hebat. Kalau di sini cuma mayor jenderal, ini didatangkan brigadir jenderal. Keluar dia. Ya, dan itu pernah kejadian. Saya sendiri menghadapinya. Suatu ketika ada seorang perempuan yang minta diruqyah. Mengapa? Dia tidak bisa sholat. Setiap kali berdiri menghadap sholat, kemudian takbiratul ihram, lupa Al-Fatihah. Kalau suruh duduk, tidak sholat, baca Al-Fatihah, dia lancar. Apa sebabnya? Karena dia pernah pergi ke orang pintar, menurut orang bodoh. Orang pintar kemudian dimasuki sesuatu. Karena dia punya penyakit, dimasuki sesuatu. Apa yang terjadi? Penyakitnya hilang. Rasa sakitnya hilang. Tetapi dia punya penyakit yang lebih besar. Apa itu? Tidak bisa sholat. Tidak bisa membaca Al-Fatihah. Hilang dari dirinya ingatan tentang surat Al-Fatihah. Hafalan tentang surat Al-Fatihah hilang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah caranya. Seseorang kadang-kadang untuk menghilangkan sesuatu, dia datangkan yang lain yang lebih besar. Dan itu haram dalam agama Islam. Tidak diperbolehkan menggunakan jin dalam mengobati atau meruqyah seseorang. Kenapa? Karena dia tukang dusta. Kemudian yang kedua, karena dia makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Asal hukumnya seperti itu. Kecuali orang-orang yang mungkin dipilih oleh Allah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi penampakan padanya. Asal hukumnya manusia tidak bisa melihat. Al-Qur'an berbicara akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya ia, yaitu jin dan kabilahnya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Surat Al-A'raf ayat 27. Asal hukumnya begitu. Manusia tidak bisa melihat jin. Cuma Allah memberikan kepada beberapa manusia, di antaranya Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah, sebagai bentuk hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi asal hukumnya tidak bisa melihat jin. Makanya yang penampakan-penampakan itu bukan keistimewaan. Bukan keistimewaan, tetapi itu perlu diruqyah. Karena itu di luar kebiasaan manusia. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang hikmah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala untuk dinampakkan. Sudah selesai azan, ya kita salat dulu. Setelah salat mungkin kita lanjut lagi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita menguak misteri kesyirikan, dan kita masih mempelajari syirik kecil dan contohnya yaitu ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Dan tadi kita sudah pelajari pelanggaran-pelanggaran di dalam meruqyah. Pelanggaran yang keempat, dan sebelum pelanggaran yang keempat, saya ingin membacakan fatwa yang ditulis oleh Panitia Tetap untuk Fatwa dan Riset Ilmiah Kerajaan Arab Saudi yang berkaitan dengan memindahkan ataupun menghilangkan kesadaran seseorang, kemudian memasukkan jin ke dalam tubuh seseorang. Lalu setelah itu berkomunikasi dengan jin tersebut. Dan ini banyak di Indonesia. Bagaimana sebenarnya?
Panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi berkata, at-tanwim al-maghnatisi darbun min durubil kahana bistikhdami jinni hatta yusallituhu al-munawwim ala al-munawwam. Artinya, menghilangkan kesadaran, kemudian dimasuki di dalamnya jin, ini termasuk dari praktek sihir dan perdukunan. Sehingga yang menghilangkan kesadaran akan menguasai yang dihilangkan kesadaran tersebut. Fayatakallamu bilisanih. Ia berbicara dengan lisannya. Wa yaksibuhu quwwatan ala ba'dil a'mal bisaytarati alaih. Dan dia mendapatkan kekuatan untuk mengerjakan berbagai macam perbuatan dengan cara menguasai orang tersebut. Misalkan orang yang sudah dikuasai kesadarannya dengan dimasukkan jin padanya, dia bisa memindahkan mimbar ini tanpa dirasakan oleh orang yang hilang kesadarannya tersebut. Ini termasuk daripada praktek-praktek sihir dan perdukunan. Kemudian disebutkan in sadaqal jinni ma'al munawwim wa kana taw'an lah muqabilu ma yataqarrabu bihil munawwamu ilaih. Jika jin berkata benar terhadap yang menghilangkan kesadaran dari orang tersebut, dan jin tersebut adalah tunduk kepada yang menghilangkan kesadaran tersebut, ini disebabkan karena dia yang menghilangkan kesadaran ini sudah mendekatkan diri, memberikan sesaji-sesaji kepada jin tersebut. Ini misalkan ada dua orang, yang satu yang menghilangkan kesadaran ini. Setelah hilang kesadarannya, dimasukkan jin pada tubuhnya. Ketika dimasukkan jin pada tubuhnya, maka dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar kebiasaan manusia. Kenapa ini bisa taat? Jin ini taat karena orang ini memberikan sesaji-sesaji kepada jin yang masuk ke dalam tubuh manusia tadi. Maka ini diharamkan dalam agama Islam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan masuk ke dalam ayat Al-Quran, yaitu wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok bangsa jin, lalu bertambah kepada mereka keburukan. Baik. Itu fatwa sedikit dari yang disampaikan oleh panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi tentang memasukkan jin pada tubuh manusia. Kemudian pelanggaran yang keempat adalah berlebih-lebihan, bermudah-mudah di dalam perihal membaca pada air atau pada minyak. Terkadang yang dibaca bukan satu botol seperti ini, tetapi satu baskom besar, satu drum besar. Ini terlalu berlebih-lebihan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan sedikit mengupas tentang apa hukumnya membaca-bacai pada air. Tentunya bacaannya berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibaca adalah surah Al-Fatihah. Dan yang dibaca adalah surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka para ikhwah, yang pertama, amalan ini membacai pada air, ini masuk ke dalam surat Al-Isra ayat 82. Surat Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan kalau dilihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam,
maka terdapat hadis yang diikhtilafkan oleh para ulama, diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadis tentang membaca pada air. Dan itu adalah hadis dari sahabat Nabi Thabit ibn Qais ibn Syammas yang kita akan pelajari nanti. Dan ini perbuatan, yaitu membaca pada air, dikerjakan oleh sekelompok para salafus saleh. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Begitu juga menulis pada wadah, pada mangkok, kemudian setelah ditulis ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa Rasulullah SAW, kemudian dibasuh, lalu setelah itu dimandikan ataupun digunakan untuk mandi ataupun diminum. Maka ini juga terdapat beberapa pekerjaan dari para salafus saleh. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad berkata, "Wa rakhasa jama'atun minas salaf fi kitabati ba'dil Qur'an wa syurbihi." Dan sekelompok dari ulama salaf telah memberikan keringanan tentang menulis sebagian dari ayat Al-Quran, lalu setelah itu meminumnya. Jadi menulis mungkin pada air, surah Al-Fatihah, lalu diminum. Wa ja'ala dzalika minasy-syifa' alladzi ja'alallahu fih. Dan itu termasuk daripada obat penyembuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Taib. Termasuk daripada contoh akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan dari Wahab ibn Munabbih. Wahab bin Munabbih rahimahullah, seorang ulama salaf, di dalam meruqyah yang keluarga suami istri tidak bisa untuk melakukan jima. Maka diruqyah oleh Wahab bin Munabbih dengan cara seperti itu. Disebutkan riwayat ini oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau berkata, wa dzakara Ibnu Battal rahimahullah anna fi kutubi Wahab ibni Munabbih an ya'khudha sab'a waraqatin min sidir akhdar. Disebutkan oleh Imam Ibnu Battal, pensyarah Sahih Bukhari, di dalam tulisan-tulisan Wahab bin Munabbih mengambil 7 daun dari daun sidir yang hijau. Fa yadukkuhu baina hajarain, lalu dia pukulkan pada 2 batu, artinya ditumbuk. Tsumma yadribuhu bil ma, lalu disiramkan dengan air. Wa yaqra'u fihi ayatal kursi, lalu dia membaca ayat kursi, wal qawafil, dan juga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tsumma yahsu minhu 3 hasawat. Kemudian dia mengambil darinya 3 cidukan. Tsumma yaghtasilu bihi, lalu dia mandikan atasnya. Dan ingat, daun sidir itu belum ada hadis yang menunjukkan akan hal itu. Ini hanya perbuatan para praktek peruqyah ternyata manjur. Daun sidir, sependek pengetahuan saya, belum ada hadis yang menunjukkan akan hal itu. Taib. Fa innahu yudhibu anhu kullama bih. Maka akhirnya hilang penyakit yang ada pada orang tersebut. Wa huwa jayyidun lirrajul idza hubisa an ahli. Dan ini bagus untuk laki-laki yang tidak sanggup untuk menggauli istrinya karena gangguan syaitan. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga berkata dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kata beliau, kitabun li'asril wiladah. Li'usril wiladah. Penulisan bagi siapa yang sulit untuk hamil. Qala al-Khallal, haddatsani Abdullah bin Ahmad, qala ra'aitu abi yaktubu lil mar'ah idza 'asara 'alaihi wiladatuha fi jam abyad aw syai'un nadhif yaktubu haditha Ibni Abbas radhiyallahu anhuma la ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun
lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh. Yang artinya penulisan bagi yang sulit melahirkan. Ini berarti amalan bagi wanita hamil agar mudah mengamalkannya, agar mudah melahirkannya. Al-Khallal, salah satu murid dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, telah meriwayatkan kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah nama anak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, aku telah melihat bapakku, yaitu Imam Ahmad, menulis untuk seorang perempuan yang sulit melahirkan pada kain putih atau sesuatu yang bersih. Beliau menulis hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian menulis surat Al-Ahqaf ayat 35. Ya, kemudian menulis surat An-Nazi'at ayat 46. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diperbolehkan hal seperti ini dilakukan oleh para ulama salaf dan juga para imam-imam yang 4. Makanya panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi berkata, qad dalla ala jawazit tadawi birruqa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi wa taqririhi sallallahu alaihi wasallam wa qad ajma'a ala jawazihal muslimun bi salatati syurut. Telah ditunjukkan tentang kebolehan berobat dengan ruqyah. Perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan hal itu. Sabda beliau dan persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, antakuna ruqyatu bi kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam awil ad'iyah al-masy'urah. Dengan Al-Qur'an atau doa dari hadis Rasul atau doa-doa yang disyariatkan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna bilisanin arabiyyin, yaitu antakuna bilisanin arabiyyin. Ruqyahnya dengan bahasa Arab. Au bima yu'rafu ma'nahu fil ad'iyati wal adhkar, atau dengan apa saja yang bisa dipahami maknanya dari doa-doa dan zikir-zikir. 2, harus dengan bahasa Arab. Yang ketiga, an ya'taqida ar-raqi wal marid anna hadha sabab la ta'thira lahu illa bi taqdirillah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Siapa yang meruqyah atau minta diruqyah, maka perhatikan baik-baik bahwa ruqyah hanya sebab, tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ruqyah hanya apa? Sebab. Dan kalau kita berbicara sebab, ada 2 sebab. Sebab syar'i, sebab qadari. Sebab syar'i adalah sebab-sebab yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Seperti membaca Al-Quran adalah obat penyembuh, sebab syar'i. Seperti minum madu adalah obat penyembuh, sebab syar'i. Disebutkan dalam Al-Quran. Seperti sarapan 7 butir kurma ajwa adalah penyembuh untuk seluruh penangkal untuk seluruh racun dan sihir. Ya, kemudian habah sauda adalah obat penyembuh untuk seluruh penyakit kecuali kematian. Itu sebab-sebab syar'i. Nah, ada sebab qadari. Sebab-sebab qadari. Di antara sebab qadari adalah ruqyah, daun sidir. Sebab-sebab qadari yang sudah terbukti. Sebab qadari itu apa? Sebab yang sudah terbukti. Bisa dipertanggungjawabkan. Ada jurnalnya. Berani ada orang yang bertanggung jawab. Ini sebab qadari. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, itulah 3 syarat. Kemudian para ikhwah, jadi intinya diperbolehkan menulis sesuatu Al-Quran, lalu setelah itu direndam, lalu diminum atau dimandikan. Diperbolehkan oleh para ulama salaf dan juga fatwa-fatwa ulama kontemporer di zaman sekarang. Tetapi ingat, jangan berlebih-lebihan seperti yang saya ungkapkan tadi. Akhirnya meruqyah pada 1 drum air. Ya, jadi tinggal siapa pasien datang nanti tinggal ngambil gitu. Ya, pakai keran 1 drum, enggak benar. Dan juga akibat hal ini, maka sebagian orang kadang meruqyah pada air mineral yang sudah diruqyah.
10 kali bacaan Al-Fatihah harganya 7.500. Yang 20 kali menjadi 15.000. 30 kali menjadi sekian dan sekian. Maka kalau kita berbicara tentang asal hukum diperbolehkan. Tetapi lebih baik perbuatan meruqyah pada air, kemudian air yang dijual secara komersil, maka ini dikhawatirkan nanti bermain-main dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pelanggaran dalam meruqyah yang keempat, yaitu berlebih-lebihan dalam perihal membaca pada air atau minyak. Kemudian yang kelima, pelanggaran yang kelima adalah berbicara tentang hukum Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Seperti misalkan menghukumi seseorang, wah ini si fulan kena sihir. Si fulan kena sihir. Si fulan kena ain. Ini hati-hati. Jika memang belum tahu pasti, hanya sebatas sangkaan, jangan mudah-mudah menghukumi tanpa ilmu agama. Ini yang kelima. Pelanggaran yang kelima. Pelanggaran yang keenam adalah saat meruqyah menyakiti pasiennya yang diruqyah. Ya, dipukulin, diajak berantem. Ya. Ini tidak diperbolehkan, dan ini kejadian saya pernah meruqyah seorang teman. Jadi ini teman ini ganteng orangnya. Karena ganteng, sekolah di Madinah banyak perempuan yang suka. Tapi akhirnya dia harus memilih dari perempuan yang banyak ini, harus memilih hanya satu istri. Dia pilih, kemudian dia nikahi. Perempuan-perempuan yang lain sudah kadung cinta, cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya dia kuliah di Madinah dalam keadaan kena sihir dari negaranya. Kena sihir dari negaranya. Kemudian, dan itu terlihat jelas. Saya melihat dengan mata kepala saya, kadang-kadang setengah badannya biru. Masuk ke Masjid Nabawi, kalau azan tidak sanggup, harus kabur. Nggak sanggup dengar azan. Kalau di ruqyah, nah kejadian meruqyah. Malam Jumat biasanya kita malam libur di kampus Universitas Madinah, libur, kemudian setelah itu kita ruqyah. Asalnya dia ikut, dia sadar, ikut baca Quran. Ya, kita berlima kalau tidak salah waktu itu baca Quran satu-satu. Baca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah, nanti gantian. Ketika mulai sampai ayat kursi, dia mulai gelisah. Ini kejadiannya tak? Dia mulai gelisah, dia mulai main-main. Kata dia. Itu tandanya bahwasanya jinnya sudah tidak kuat. Sudah merasa tidak nyaman dengan bacaan tersebut. Dia minta izin untuk kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, dia sehat kembali. Jinnya masuk lagi banyak. Maka yang sering-sering lama-lama di kamar mandi, ya di tempat buang hajat, maka itu tempat jin. Ya. Setelah itu, ketika mau mendapati 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, tidak sanggup dia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, pada suatu malam 2 ayat tersebut akan mencukupkannya. Tidak sanggup, akhirnya dia lemas, kemudian mulai masuk jinnya, keluar jinnya. Setelah itu kita ruqyah sampai selesai, sampai dia kalah, muntah, kemudian kita suruh ambil wudu, sholat, selesai urusan. Dan itu selesai jam 2 malam. Meruqyah itu capek. Jam 2 malam. Subuh, jam 4:30, otomatis kita tidur cuma 2 jam setengah. Habis subuh, kita sholat subuh. Kemudian berzikir subuh, berzikir pagi. Pulang ke kamar, dia masih tidur. Dalam keadaan matanya kelap-kelip, kelap-kelip. Dan itu tanda paling maksimal seseorang kena sihir. Tidak sholat. Dan susah untuk sholat. Akhirnya saya berusaha,
Sesudah 2 jam, cuma 2 jam malam itu tidur, capek sekali. Anda berusaha untuk meruqyah dia kembali. Surat Al-Fatihah. Saya baca, mungkin ada 100 kali saya baca. Dia enggak bergeming. Mulai ada rasa kesal. Ente nih kok enggak kena-kena ya. Habis itu saya tempeleng dia. Ini kejadian nyata. Saya tempeleng baru bangun dia. Bangun habis itu karena lebih kecil saya berani. Ya. Saya ajak dia berantem. Ayo kalau berani. Maka pada saat itu teman-teman mengatakan tidak boleh ini seperti ini caranya. Akhirnya saya duduk kembali baca ayat kursi sampai dia lemah kembali. Maka tidak boleh menyakiti pasien yang diruqyah. Tidak boleh menyakiti pasien yang diruqyah. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan. Pelanggaran selanjutnya adalah mengiyakan apa yang diminta oleh orang yang diruqyah saat dia dirasuki jin. Saya mau keluar, asalkan antarkan tubuh ini ke gereja. Saya akan keluar ke gereja. Saya tidak akan ganggu lagi. Tidak boleh. Bahkan dalam hal-hal yang ringan. Misalkan, saya mau keluar dari tubuh ini. Asalkan kalian seluruhnya berpaling ke belakang. Enggak boleh taat. Karena yang diinginkan oleh jin dan syaitan adalah taat kepada selain Allah. Itu yang mereka inginkan. Sedangkan kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh taat walaupun perkara yang ringan, apalagi sampai meminta sesaji, makanan, hewan disembelih dalam keadaan si pasien sedang kesurupan jin. Tidak boleh dibolehkan taat. Kasihan Ustaz, jangan. Karena itu kita berarti taat kepada jin tersebut. Bukankah ada hadis, dakhala rajulun fi dzubaba wa dakhala an-nar fi dzubab. Seseorang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat. Dan seorang masuk ke dalam surga karena seekor lalat. Seekor lalat masuk ke dalam surga karena dia tidak mau menyembelih lalat tersebut untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Yang masuk ke dalam neraka kenapa? Karena dia menyembelih lalat untuk disembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketujuh, pelanggaran syariat dalam meruqyah. Kemudian yang kedelapan adalah pelanggaran syariat dalam meruqyah, yaitu memberikan rasa pesimis, putus asa kepada pasien. Misalkan sesudah diruqyah, kemudian sadar, lalu dikatakan oleh si peruqyah, wah ini kayaknya saya pernah meruqyah seperti ini, sehari 2 hari mati orangnya. Jangan ya, dia harus diberikan semangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tai'assu min rauhillah, innahu la yai'assu min rauhillah ilal qaumul kafirun." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelanggaran syariat dalam meruqyah adalah yang ke-9, yaitu meruqyah secara massal. Kenapa? Karena banyak terjadi kerusakan-kerusakan pada hal tersebut. Berapa banyak orang yang sakit bertambah sakit gara-gara diruqyah secara massal. Berapa banyak orang yang tidak sakit gara-gara diikut-ikutan. Melihat di sini sudah kemasukan, sebelah sini kemasukan. Kok saya belum? Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Ini tidak diperbolehkan. Meruqyah secara massal. Dan itu bukan perbuatan Nabi, para sahabat, para tabi'in tidak pernah melakukan itu. Meruqyah secara massal. Ya, meruqyah secara massal, tidak pernah melakukannya. Dan juga para ikhwah, perkara meruqyah ini bukan sesuatu yang harus dipraktekkan di hadapan orang banyak secara vulgar, tidak. Tidak perlu. Itu kan aib.
seorang kerasukan jin kemudian diketahui oleh orang banyak, apalagi perempuan ditonton oleh orang banyak. Nah, ini tidak benar. Apalagi sampai masuk YouTube dijadikan konten, dapat duit dari situ. La haula wala quwwata illa billah. Ya, berdiri atau mengambil keuntungan dari penyakit orang lain. Ini tidak dibenarkan dan harus dinasehati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang keberapa? Yang ke-10 yaitu menyiksa jin dengan api atau membakarnya. Maka ini tidak diperbolehkan karena la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan api. Tidak diperbolehkan seseorang disiksa baik manusia ataupun jin dengan api. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan tidak ada lagi pandemi Covid-19. Ini kan omnya sudah keluar, bibinya insyaallah enggak keluar lah. Ya. Dan mudah-mudahan kita lanjutkan. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ruqyah yang syirki, yang merupakan praktek dari syirik kecil yang terjadi pada sebagian perbuatan manusia. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada pertanyaan? Baik. Jika tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.